punya pengalaman diisi, Pak? Ada yang ngajak, kalau ini apa, mau bisa laris ke perempuan gitu kan, coba ini, pasang susu gitu kan. Terus hasilnya gimana? Banyak cewek-cewek yang ngelamar gitu. Pernah Pak Ustadz, ada ini perempuan, kita cuman ngomong aja ke perempuannya itu, misalkan, kamu cantik banget misalkan gitu kan. Besoknya istrinya bilang ke saya juga, katanya nggak bisa tidur semalaman, kepikiran saya Pak Ustadz gitu kan. Bapak habisin biaya berapa? Kalau dulu tahun 95 itu sekitar 1 jutaan lah. Kalau itu Mas, saya udah berapa ke Pak Ustadz juga gitu kan di sana. Yang saya mau keluar dari muka saya itu kelihatan gitu, kelihatan itunya apa, emasnya itu, apa intemnya itu. Ternyata Bisa kita jual ya. Cucu siapa udah kaya rupiah? boleh ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya masyarul jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di UWA Center bersama Ustadz Eri Abdul Rahim. Insya Allah dalam program terbaru yang digagas oleh UWA Center tentunya, yaitu diskusi putar arah, yang dimana di dalam program ini nanti kita akan membedah tentang seputar aktivitas dari narasumber, lalu kita akan membedah juga kisah-kisah spiritual dan juga problematika kehidupan yang lainnya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul. Di sini ada Ustadz Eri Abdul Rahim tentunya, dan ada tamu kita Pak Cucu Cunarya ya. Cunarya. Masya Allah, tadi sebelum kita tag untuk podcast ini, kita tadi ngobrol dulu sekilas dengan Pak Cucu. Jadi Pak Cucu ini adalah security ya, profesinya security. Sudah berapa lama Pak? Itu dari tahun 2013, udah 10 tahun lah kurang lebih. 10 tahun kurang lebih. Dari 10 tahun ini Bapak berpindah-pindah tempat atau di satu tempat berprofesi sebagai security? Di satu tempat itu di komplek itu. Di satu tempat. Di satu tempat. Selama 10 tahun ini sebagai security pernah ada pengalaman yang kalau security ini kan bersinggungan dengan masalah keamanan saja. Pernah bentrokan dengan pelaku kriminal atau perampok di sekitar komplek itu? Sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah lah nemuin kayak gitu. Alhamdulillah aman, alhamdulillah yang jalanin. Dari ketika kita bicara profesi security, berarti kan Bapak ini punya bekal ya, betul nggak Pak? Nah, bekal bela diri dan mungkin ada bekal-bekal yang lainnya. Dan tentunya Bapak hadir di podcast ini juga ada salah satu problematika yang Bapak hadapi saat ini. Nah, jadi pemirsa, Pak Cucu Cunarya ini pernah punya pengalaman diisi Pak. Nah itu betul. Nah, bisa dijelaskan nggak kira-kira Bapak ini diisi diisi seperti apa sih Pak? Itu saya awalnya tahun 95 ada saudara yang ngajak gitu kan. Ada yang ngajak, kalau ini mau bisa laris ke perempuan gitu kan, coba ini, pasang susu gitu kan. Boleh ya, saya ngikutin Ustaz, saya pasang. Ya mungkin itu juga Allah yang ini yang ngabulin apa gimana. Alhamdulillah ada itunya, ada hasilnya. Kalau hasilnya berpengaruh itulah, lebih tepatnya berpengaruh. Lebih berpengaruh. Cuman pas kesininya kan saya mau buka. Masalahnya bapak yang dulu pasang ke saya udah meninggal dunia Pak. Udah meninggal dunia. Saya ngobrol sama teman saya, ternyata Pak Bugi ada rekan kerja Pak Ustadz. Nah itu
Ustaz, kalau kita lihat Pak Cucu kayaknya agak kurang tenang juga. Jangan-jangan sudah terbaca oleh teman-teman. Pak Cucu, tadi berarti motivasi terbesar Bapak buat diisi atau dipasang susuk ya? Nah, itu untuk apa Pak? dulu untuk perempuan itu Pak. Oh, Untuk perempuan Pak Ustadz. Untuk pengasih. Nah itu pengasih lah, lebih tepatnya pengasih. Pengasihan. Dan tadi berfungsi ya? Terus hasilnya gimana? Banyak cewek-cewek yang melamar gitu. Malah pernah Pak Ustadz ada ini perempuan. Saya nggak ini kan kalau pasang susuk itu kan nggak ada apa, nggak ada jampe gimana gitu, nggak ada. Kita cuman ngomong aja ke perempuannya itu, misalkan, wah kamu cantik banget misalkan gitu kan. Saya udah apa, pas lihat kamu juga saya udah seneng gitu. Ada pas saya ngomong gitu, besoknya istrinya bilang ke saya juga, katanya nggak bisa tidur semalaman, kepikiran saya Pak Ustadz gitu kan. Nah itu apa, mungkin bukan istimewa ya, kelebihannya susu kayak gitu. Oke, mungkin sedikit private ya Kang, pertanyaan. Boleh. Yang Bapak datangnya itu dukunnya dari mana sih? Pertamanya saya dukun ya? Mohon maaf, memang dukun ya? Bisa dibilang dukun, bisa dibilang orang pintar juga mungkin. Itu saya ke Ustadz, Dan itu apa yang dimasukkan? yang dimasukkannya itu kan apa, kata si bapak itunya, kalau pasang 3 itu bisa pakai emas. Cuman kalau kita punya uang bisa pakai berlian yang buahnya gitu kan. Maksimalnya kan 5 Pak Ustadz. Katanya maksimalnya 5 biji. Nah yang 3 pakai emas. Kalau kita punya uang bisa pakai berlian. Berhubung saya nggak punya uang dulu, pakai inten namanya Pak Ustadz. Pakai apa? Pakai inten. Saya pikir inten itu ya sama kayak berlian, ternyata beda gitu kan, beda. Intan. Oh, intan. Intan. Itu spelling Sundanya ya, Pak Cucu. Berarti tadi bentuknya susuk ya? Bentuknya susuk, ya kecilnya kayak gimana ya? Kayak itu kalau boleh tahu recapnya berapa? Atau Bapak habisin biaya berapa? Kalau dulu tahun 95 itu sekitar 1 jutaan lah. 1 juta. 95. Udah besar tuh. Kalau sekarang Pak Ustadz, harga saudara itu ada, itu Pak Haji lah gitu kan, masih saudara. Mintanya 1 biji emas itu 750.000. Untuk ke saya, kalau ke orang lain mungkin 1 juta satu. Iya. Ini 3 ya. Saya 5 Pak Ustadz. 5. Saya 5. 5 juta. Jadi dimasukkan di mana aja itu? Itu kan Satu tempat atau ada beberapa titik? ada beberapa titik, cuman intinya di muka Pak Ustadz. Di muka aja, sekitaran muka lah. Itu kan untuk, kata Pak Ustadz tadi, untuk pengasihan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau orang nengok itu tertarik gitu ya. Mungkin gitu. Tapi berarti ya ini kan namanya sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman. Nah, dan tadi berfungsi juga, berfungsi dan alhamdulillah. Kalau mohon maaf, untuk istri yang sekarang hasil dari bukan itu mah, bukan. Sudah secara ini apa? Mungkin sudah bertobat ya. Bertobat, lagian kan Ustadz apa, dulu kan pas dipasang itu ada pantrangannya juga kan. Oh, ada pantrangan. Ada pantrangan juga. Apa pantrangannya? Kalau dulu saya ada 3 ini Ustadz, 3 yang nggak boleh, bukannya nggak boleh dimakan, yang 1 boleh dimakan, itu Pak, makan sate, jangan digini, tapi harus digini ke depan. Yang kedua apa ya, jangan makan pepaya sama buah pisang mas itu, pisang mas. Nah itu 3. Kalau mandi boleh? Wah, mandi boleh. Mandi boleh. Nah itu pantrangannya itu udah lama saya udah dilanggar Ustaz. Udah nggak ini ya, dimakan aja lah gitu. Masalahnya saya udah kalau ada yang bisa mengeluarin gitu kan, mengeluarin. Iya. Ini problematikanya di situ. Terus kalau makan melanggar larangan itu ada dampaknya nggak yang dirasakan? Yang saya rasa selama ini nggak ada Ustaz. Nggak ada, biasa. Malah saya nanya malah kalau zaman dulu ya tahun 90 ke sana kan
ilmu-ilmu kayak gitu banyak kan Ustaz. Saya nanya juga ke teman, apa ada apa kerasa gitu keluarnya apa enggak, ternyata sama kayak saya, enggak kerasa keluar gitu, enggak kayak gitu, cuman katanya khasiatnya terus kematiannya, kemampuannya itu udah berkurang katanya, udah nggak ada gitu. Berarti ada masa aktifnya Ustaz. Masa aktifnya ada ya. Mungkin. Dan memang harus di-maintain mungkin. Ustaz, ini problematika yang dialami oleh Pak Cucu ini sebaiknya menurut Ustaz ini harus seperti apa? Dan kan Pak Cucu sendiri juga sudah ada keinginan untuk melepas semua itu. Nah, Cuman tadi sekilas saya ngobrol dengan Pak Cucu ini ada permasalahan merasa masih belum pede ya, walaupun sudah pernah dicopot. copot. Itu gimana? Dia tidak bedanya gimana? Tidak pedenya gini Pak Ustadz, itu Masih ada was-was. ada was-was. Masih ada. Nah itu seperti itu. Kalau itu Mas, saya udah berapa ke Pak Ustadz juga gitu kan di sana. Yang saya mau keluar dari muka saya itu kelihatan gitu, kelihatan itunya apa, emasnya itu, apa intennya itu. Ternyata Bisa kita jual ya. Betul. Oh ke situ motivasinya gitu. motivasinya itu kurang percaya Kalau dirinya. nampak kan lebih yakin. Nah itu. Balik modal. Iya, jadi sebetulnya ada sihir yang namanya sihir mahabbah. Sihir mahabbah itulah sihir pengasih. Biasanya kalau orang-orang Arab dulu itu sihir mahabbah itu dibuat oleh suami atau dibuat oleh istri supaya pasangannya itu hanya mencintai dia saja dan tidak berpaling kepada wanita lain atau berpaling kepada lelaki lain. Jadi itu di kalangan Arab biasa saling sihir menyihir antara suami dengan istri dengan tujuannya baik. Tujuannya apa? Supaya suami dia tidak selingkuh, suami istri dia tidak selingkuh dengan orang lain ya, dengan niat tujuan baik. Tapi caranya tidak baik, dengan cara sihir ya, sihir mahabbah, dan itu jelas permainan setan. Kemudian dampaknya memang kalau orang yang memasang sihir pengasih itu akan membuat lawan jenis itu melihat dia seperti apa namanya, kalau bahasa kita kepelet, bucin lah, jadi buta apa, budak cinta. Nah kemudian ciri-ciri orang yang kena sihir mahabbah itu, kalau kita pasang susuk kemudian ada wanita yang melihat kita dan kita target ini wanita supaya suka sama kita gitu ya, itu niat saja sebetulnya karena sudah ditanam kan. Ketika niat maka setan itu yang bekerja. Setan itu memanipulasi sehingga wajah kita yang biasa saja jadi luar biasa dan kemudian membuat si wanita itu cinta mati. Jadi ya kalau dalam apa namanya lagunya itu mau makan teringat dirimu, mau tidur teringat dirimu. Memang dampaknya seperti itu. Itulah sihir mahabbah dan tidak masuk akal. Ya, yang awalnya tidak suka, awalnya membenci, tiba-tiba menjadi suka. Nah, istilahnya kalau bahasa kerennya itu kan cinta ditolak, dukun bercinta. Ustaz, tadi bicara efektivitas berarti bisa disimpulkan bahwa memang tadi kemanjuran itu berkat dari si dukunnya tadi. Bisa dipastikan seperti itu. Iya, jadi sihir mahabbah ini memang ada dan ini permainan sihir kalau memang betul-betul dia menggunakan ilmu sihir ya. Jadi ada ilmu-ilmu sihir tertentu yang sebetulnya bisa dipelajari. Tentu para dukun-dukun itu mempelajari ilmu-ilmu tertentu khusus sihir mahabbah yang membuat orang yang dijadikan target itu memang tidak bisa berpikir lelaki lain. Dia hanya bisa memikirkan lelaki yang sudah membuat dia terkena sihir mahabbah itu. Kalau bentuknya sendiri memang harus ada perantara tadi seperti bentuk susuk yang harus dipasang atau hanya mantra-mantra saja cukup itu. Dia tetap ada dua. Pertama kan kalau bapak ini dia masang, berarti dipasang di tubuh dia. Ada yang dia datang ke dukun ditarget, oke si wanita itu ada namanya, kemudian ada fotonya, kemudian disihir. Tanpa harus memasang susuk di sini, tapi berarti itu langsung tukang sihir ke orang itu.
Kalau ini kan enggak, bapak ini yang ditaruh sihirnya, sehingga dia sebetulnya jadi buhul sihirnya, ikatan sihir dari sini. Dia tinggal tertarik sama wanita mana, tinggal dia niatkan wanita ini, nah dia jatuh cinta terus. Nah itu. Nah, cuman kan dengan catatan ini bisa terjadi pertama karena si wanita itu tidak punya pembentengan. Kalau orang zikir dia nggak bisa. Ketika dia keluar rumah misalkan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah, kan itu akan dilindungi. Dan kalau ketemu sama bapak ini, suka kayak apapun bapak ini tidak akan kena. Kenapa? Karena dia terlindungi oleh zikir. Tapi ketika dia di jalan bermaksiat, contohnya dia baca doa keluar rumah tapi nggak tutup auratnya terbuka, berarti dia kan bermaksiat, maka doa itu terbatal. Oke, berarti kan ini ada dampak luar biasa, atau mungkin ada satu hal yang bisa berbahaya kepada mungkin para wanita yang ada yang sedang menyimak ini, Ustaz ya. Iya. Jadi karena kan mungkin ketika dia punten bapak ini tidak melakukan apa-apapun, ketika susuknya masih terpasang itu masih bisa bekerja, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira itu penanggulangannya seperti apa, Ustaz? Karena kan mungkin nanti impactnya bisa berbahaya ke orang-orang lain juga yang mungkin bisa menyimak langsung bapak ini, atau mungkin bapak ini sedikit melemparkan merespon omongan atau apapun itu nanti mungkin bisa menjadi sihir juga gitu, seperti itu. Iya. Saya perlu jelaskan sebelumnya dua hal dulu, bahwa tetap indikasi dua ini mesti ada. Yang pertama adalah trik. Trik berarti dia sebetulnya bukan dukun, tapi dia pesulap seperti yang sekarang banyak dibongkar ya. Pesulap tapi dia berpura-pura masukkan sesuatu padahal nggak ada. Itu bisa saja kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, memang ada tukang sihir yang punya kemampuan dan mereka belajar untuk bagaimana menyihir orang lain. Itu memang ada. Nah, bagi teman-teman di rumah ya, kemudian yang khawatir jangan-jangan nanti saya keluar kena sihir, kena pelet gitu ya, sehingga kemudian mencintai seseorang yang sebetulnya tidak dicintai. Dan ini kan banyak sekali. Kalau saya di WhatsApp saya itu dan di inbox kita itu banyak sekali ya yang terkena sihir ya, dan kemudian terkena sihir mahabbah, yang kemudian menerima lamaran seseorang padahal tidak menyukai. Ini banyak sekali, bahkan tidak kenal sama sekali, tapi diajak nikah mau aja gitu. Nah, bagaimana mencegah daripada sihir jenis sihir mahabbah ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa gangguan jin atau sihir itu tidak bisa mengenai pertama orang beriman, yang kedua orang bertawakal ya. Innama laisalahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, setan itu dia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Jadi ketika Anda keluar rumah, Anda harus membawa iman. Apa bukti Anda keluar rumah membawa iman? Maka keluar dari rumah itu dengan doa. Seperti doa tadi ya, keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Setidaknya itu. Kalau nggak hafal doa ini, setidaknya bismillah. Bismillah, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu sebagai perlindungan. Nah, kemudian berikutnya tawakal, serahkan diri kepada Allah. Kalau udah tawakal itu dia tidak minta kecuali kepada Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Semuanya dirinya dipasrahkan sama Allah. Orang seperti ini tidak akan bisa diganggu. Nah, orang yang bisa diganggu, innama waliyuhum, sesungguhnya perwalian atau kekuasaan setan itu hanya kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan melakukan kemusyrikan. Jadi orang yang bisa diganggu oleh setan, bisa dipelet sama penyihir, ya, orang-orang yang melakukan sihir bisa terkena sihir mahabbah, adalah orang yang pertama dia menjadikan setan sebagai pemimpin, yang kedua mereka melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan berarti menyekutukan Allah. Takutnya bukan kepada Allah, atau cintanya mahabbah, lebih cinta kepada makhluk daripada kepada Allah. Kalau orang mencintai Allah, dia akan menggunakan logika dia. Sekalipun cinta mati nih sama manusia, dia akan bisa merealistiskan nih, ini cinta nggak bener. Dia bisa putuskan, dia bisa cut. Kenapa? Karena hatinya. Oke, yang berikutnya,
Setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan mereka pemimpin. Kapan setan itu menjadi pemimpin bagi kita? Ketika kita lebih mendahulukan bisikan setan daripada bisikan atau panggilan Allah. Contohnya ada suara adzan, kita tidak mendahulukan suara adzan, ya, tapi kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, maka itu sudah menjadikan setan sebagai pemimpin kita. Betul. Karena setan itu yang kemudian membisikkan agar kita tidak segera untuk beribadah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk menutup aurat, ya, kemudian menjaga penampilan. Kalau perempuan tidak terlalu berdandan, terlalu mencolok sehingga kemudian menjadikan laki-laki tertarik. Apalagi laki-laki yang punya hati yang tidak sehat, lihat pantang lihat wanita yang bersolek terlalu berlebihan, maka dia punya keinginan niat-niat tertentu untuk menjadikan ini korban dia. Nah, maka itu dijaga. Jaga hak Allah, jalankan perintah Allah, maka insya Allah akan terlindungi dan setan tidak punya kekuatan untuk menguasai. Seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya tadi untuk tindakan preventif untuk para akhwat mungkin ya, itu mungkin kesimpulannya adalah ketika mereka bermaksiat menjadi pintu pembuka untuk sihir-sihir itu masuk ke mereka. Iya, benar. Nah, kalau untuk tindakan preventif dari misalnya Pak Cucu sendiri ini kan ada keinginan untuk berubah, Ustaz. Iya. Itu tindakan apa atau solusi apa yang harus dilakukan untuk saat ini? Iya, kalau untuk Pak Cucu yang pertama kan memang dulu masangnya pun karena ya disuruh orang pasang coba supaya jodoh laris, bukan atas niat-niat yang tidak baik sebenarnya supaya banyak gadis yang bisa dipakai kan gitu, enggak. Tapi niatnya memang ya supaya jodoh mudah. Jadi cuman caranya saja karena yang ditunjukkan cara salah akhirnya jadi salah. Maka sebetulnya cukup bertobat kepada Allah yang pertama. Ketika kita sudah pernah memasang susu, kita bertobat, sebetulnya secara ikatan ya itu sudah terputus. Tapi setan itu biasanya nggak mau keluar begitu saja. Kenapa? Karena dia merasa dipanggil dan dia yang diundang. Maka perlu ada ritual berikutnya apa? Doa. Nah, maka untuk Pak Cucu memang paling terbaik adalah diruqyah. Nah, di ruqyah itu apakah susunya akan keluar? Tidak juga. Nanti dia akan masuk kepada tadi. Yang kedua kan ada yang trik. Bapak bawa emas, kemudian emas itu dimasukkan. Itu ada kebanyakan adalah trik emas tuh nggak dimasukkan tapi dia kantongin. Habis itu dia jual. Jadi nggak dimasukkan emasnya ke dalam wajah kita, tapi yang dimasukkan adalah sihirnya, mantranya yang dimasukkan ke wajah kita. Maka seperti itu dia tidak akan keluar. Nah, ada yang memang dia dimasukkan beneran. Jadi susu itu benar-benar dimasukkan, tapi itu kalau misalkan di rongsen, dicek di dokter itu nampak. Susu itu nampak. Jarum itu nampak. Nah, kalau di rongsen dicek ternyata nggak nampak, berarti itu hanya sebuah trik. Ya, emasnya itu susunya itu tidak dimasukkan. Kalau itu intan ya Pak, intannya berarti nggak dimasukkan, tapi hanya mantra sihirnya dimasukkan. Maka itu cukup didoakan dengan doa ruqyah. Maka secara simbolik insya Allah terbatallah perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh Pak Cucu dengan dukun itu. Maka selesai. Setelah itu Pak Cucu tidak perlu ada kekhawatiran dalam hati, jangan-jangan masih ada, jangan-jangan masih ada. Sudah nggak perlu. Kenapa? Karena doa itu insya Allah akan memutus segala perjanjian dengan bangsa jin. Alhamdulillah. Gitu. Jadi teman-teman yang di rumah misalkan kan banyak perempuan-perempuan juga yang pakai susu supaya disukai banyak lelaki, gitu ya. Maka kalau mau bersih dari susu cukup bertobat kemudian bisa melakukan ruqyah. Kalau misalkan Anda mau diruqyah sama ahli ruqyah bisa datang ke ahli ruqyah, atau kalau tidak Anda bisa lakukan ruqyah sendiri. Gitu. Nah, kalau Bapak ini dia Pak Cucu memang mau diruqyah, insya Allah kita akan coba didoakan. Ini logik ya Ustaz, ketika tadi kalau misalnya memang ditanam itu secara secara ilmiah juga akan nampak ketika di misalnya. Dan memang kalau tadi yang tidak keluar itu berarti full trick ya. Iya, full trick. Dan itu kebanyakan seperti itu. Jadi intannya itu disimpan untuk dia jual. Bapak Cucu siap untuk diruqyah? Boleh ya. Siap didoakan. Siap diruqyah. Jadi teman-teman yang ada di rumah, contohnya kalau Anda punya susu,
kemudian ingin melepas, Anda bisa dengarkan ayat yang sama, karena ayat ini ayat-ayat khusus untuk melepaskan susuk. Jadi bagi Anda yang di rumah boleh dengarkan secara khusyuk, istiqomah, dengarkan beberapa kali, nanti diulang-ulang, nanti insya Allah susuk-susuknya akan hilang dengan izin Allah. Baik, gitu. Ustaz, mungkin langsung saja kita akan melihat prosesi untuk ruqyah dari Pak Cucu ini.